Perkenalkan, nama saya Dominika Marcanti KIP, NIM 2011B0012, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur transfusi darah. Definisi dari transfusi darah yaitu suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit melalui jalur IV. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindak medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Tujuan dari transfusi darah yaitu memenuhi kebutuhan klien terhadap darah sesuai dengan program pengobatan, transfusi darah untuk menangani pasien anemia berat, pasien dengan kelainan darah bawaan, pasien yang mengalami kecederaan parah, pasien yang hendak menjalankan tindakan bedah, operatif, dan pasien yang mengalami penyakit liver ataupun penyakit lainnya yang mengakibatkan tubuh pasien tidak dapat memproduksi darah atau komponen darah sebagaimana mestinya. Transfusi darah juga diperlukan untuk menangani kegawat daruratan melahirkan dan anak-anak malnutrisi yang berujung pada anemia berat. Tanpa darah yang cukup, seorang dapat mengalami gangguan kesehatan, bahkan kematian. Oleh karena itu, transfusi darah yang diberikan kepada pasien membutuhkannya untuk diperlukan untuk menyelamatkan jiwa. Selanjutnya, untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan trauma atau perdarahan, untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat, untuk memberikan komponen seluler yang terpilih sebagai terapi pengganti, misalnya faktor-faktor pembekuan plasma untuk membantu mengontrol perdarahan pada klien penderita hemofilia. Indikasi transfusi terbagi atas dua. Yang pertama, hemoglobin lebih dari 8G per DL, dan pre-operasi yang terbagi atas dua pula, yaitu tanpa iskemi hemoglobin lebih dari 8G per DL, dan dengan iskemi hemoglobin lebih dari 10G per DL. Dalam pemberian darah harus diperhatikan kondisi pasien, kemudian kecocokan darah melalui nama pasien, label darah, golongan darah, dan periksa warna darah terjadi gumpalan atau tidak, homogenitas bercampur atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfusi darah yaitu golongan dan tipe darah. Golongan darah yang paling penting untuk transfusi darah ialah sistem ABO yang meliputi golongan berikut: golongan A, B, O, dan AB. Penetapan golongan darah didasarkan pada ada tidaknya antigen sel darah merah A dan B, individu dengan antigen A, antigen B, atau tidak memiliki antigen yang termasuk dalam golongan darah A, B, dan O, individu dengan antigen A dan memiliki antigen golongan darah. Selanjutnya, reaksi transfusi. Reaksi transfusi adalah respon sistemik tubuh terhadap ketidakcocokan darah donor dengan darah resipen. Reaksi ini disebabkan ketidakcocokan sel darah merah atau sensitivitas alergi terhadap leukosit, trombosit, atau komponen protein plasma pada darah donor atau terhadap kalium atau kandungan sitrat di dalam darah. Transfusi darah juga dapat menyebabkan penularan penyakit. Syarat mendonor darah yaitu keadaan umum baik, usia 17-65 tahun, berat badan 50 kg atau lebih, tidak demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, denyut nadi normal, tekanan darah terendah 90/50 mmHg, tertinggi 180/100 mmHg, donor terakhir 8 minggu, tidak hamil, bukan tuberkulosis aktif, bukan asma bronkiolitis stomatik, pasca pembedahan, 6 bulan setelah operasi, luka operasi sembuh dari operasi kecil, 3 hari setelah ekstraksi gigi, tidak ada riwayat perdarahan abnormal,
Tidak ada riwayat kejang. Prosedur umum pelaksanaan transfusi darah tidak dilakukan pada malam hari kecuali darurat. Pemberian semua komponen darah harus menggunakan transfusion set. Pasang transfusion set dan salin sebelum minta darah donor. Siapkan rekam medik transfusi dan isilah dengan lengkap. Cocokkan identitas pasien dan label kantong darah dikerjakan oleh 2 orang perawat senior. Ukur tanda vital dan catat di rekam medik transfusi. Perawat pelaksana menulis nama lengkap dan tanda tangan. Dalam 30 menit darah donor keluar dari lemari pendingin bank darah. Transfusi harus sudah dilaksanakan. Kantong darah donor dibolak-balikan dan tidak perlu dihangatkan kecuali pada transfusi masif. Perawat menerangkan tanda dan gejala reaksi transfusi. Bila gejala muncul, pasien atau keluarga lapor kepada perawat. Dalam 15 menit pertama, kecepatan 10 tetes per menit dan perawat tetap menunggu pasien untuk mengamati gejala reaksi transfusi yang mungkin muncul. Bila muncul gejala reaksi transfusi, hentikan transfusi, periksa dan catat tanda vital di rekam medik dan lapor ke dokter. Bila aman, tidak ada hipovolemia dan jantung baik, kecepatan 20-40 tetes per menit, 1 kantong darah selesai dalam 2-3 jam, maksimal 4 jam. Persiapan alat: kateter besar 18G atau 19G, cairan IV salin normal NaCl 0,9%, set infus darah dengan filter, produk darah yang tepat, sarung tangan sekali pakai, kapas alkohol, plester, manset tekanan darah, stetoskop, termometer, format persetujuan pemberian transfusi yang ditanda tangani. Prosedur transfusi darah. Jelaskan prosedur kepada klien, kaji pernah atau tidaknya klien menerima transfusi sebelumnya, dan catat reaksi yang timbul. Minta klien untuk melaporkan adanya menggigil, sakit kepala, gatal-gatal, atau ruam dengan segera. Pastikan bahwa klien telah menandatangani surat persetujuan. Cuci tangan dan kenakan sarung tangan. Pasang selang IV dengan menggunakan kateter berukuran besar. Gunakan selang infus yang memiliki filter di dalam selang. Gantungkan botol larutan salin normal 0,9% untuk diberikan setelah pemberian infus darah selesai. Ikuti protokol lembaga dalam mendapatkan produk darah dari bank darah. Identifikasi produk darah dan klien dengan benar. Ukur tanda vital dasar klien. Berikan dahulu larutan salin normal. Mulai berikan transfuse secara perlahan, diawali dengan pengisian filter di dalam selang. Atur kecepatan sampai 2 ml per menit untuk 15 menit pertama dan tetaplah bersama klien. Monitor tanda vital setiap 5 menit selama 15 menit pertama transfusi. Selanjutnya ukur setiap jam. Pertahankan kecepatan infus yang diprogramkan dengan menggunakan pompa infus. Lepas dan buang sarung tangan lalu cuci tangan. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai prosedur transfusi darah. Semoga dapat bermanfaat.